Kali ini kita akan belajar tentang public speaking. Mungkin kita sering mendengar orang memuji, "Wah, bagus sekali ya kemampuan public speakingnya." Atau sebaliknya, "Sayang ya, kemampuan public speakingnya tidak begitu bagus." Atau kita melihat kondisi di mana orang kesulitan untuk berbicara di depan umum. Kedengaran dan kelihatan semakin membingungkan, semakin kaku, lalu selanjutnya semakin gugup, keringatan, dan lain-lain. Akhirnya, pesan tidak tersampaikan dengan baik. Nah, apa yang dimaksudkan dengan public speaking? Public speaking adalah kemampuan berbicara efektif di depan publik dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, menginspirasi, dan mempersuasi audiens. Proses penyampaian pesan yang disiapkan dengan baik akan dituturkan kepada audiens dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, meyakinkan, atau menghibur. Ada banyak sekali profesi yang membutuhkan kemampuan public speaking. Di antaranya ada public relations, diplomat, pengajar dan dosen, pemberi motivasi, politikus, bahkan dokter. Dan kemampuan public speaking ini banyak sekali kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita, seperti mau presentasi di kelas, konferensi dan seminar, acara publik, acara komunitas, diskusi panel, dan masih banyak lagi. Sayangnya, menurut survei ketakutan terbesar manusia oleh The People's Almanac Book of List, 630 dari 3.000 orang di Amerika mengatakan bahwa ketakutan terbesar mereka adalah public speaking, melebihi ketakutan mereka terhadap kegelapan, ketinggian, kebangkrutan, bahkan kematian. Dan ketakutan yang dirasakan biasanya adalah takut lupa, takut ditanya, dan takut dipermalukan. Apa sebenarnya tujuan utama public speaking? Public speaking bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas kepada audiens, mempengaruhi pendapat dan sikap audiens, menginspirasi, serta menghibur mereka. Dalam konteks bisnis, public speaking ini bisa digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa, membangun merek, dan memperluas jaringan profesional. Mengapa public speaking itu penting? Ada 8 alasan utama mengapa public speaking penting. Yang pertama, mempengaruhi kemampuan berkomunikasi. Public speaking yang bagus sudah pasti akan mengirimkan pesan dengan baik, dan poin yang kita sampaikan akan mudah dimengerti dan dipahami oleh audiens yang mendengarkan. Ketika kita berbicara di depan audiens, kita perlu memastikan audiens memahami informasi yang kita sampaikan. Karena ketika informasi yang tersampaikan, pesan yang dikirimkan bisa diterima dengan baik, akan ada respon. Dan dengan demikian terjadilah yang namanya komunikasi. 2. Membangun rasa percaya diri. Public speaking yang baik sudah tentu akan meningkatkan rasa percaya diri. Tampil percaya diri saat berbicara di depan publik akan menunjukkan keberhasilan dan kemampuan berpikir yang baik. Percaya diri juga bisa memberikan efek yang signifikan terhadap pendengar atas kejelasan dari pembicara, dan sudah tentu akan menambah kesan hebat di mata audiens. Siapapun yang mendengar pasti akan hanyut dalam isi dan pesan yang tersampaikan. Kita juga dapat meningkatkan hubungan interpersonal dalam dunia kerja dan mencapai tujuan karir lewat berlatih public speaking. Ingat, kepercayaan diri adalah faktor kunci mencapai kesuksesan karir. 3. Membuka peluang karir. Yang paling sederhana akan memudahkan saat wawancara kerja. Untuk mengembangkan karir yang sukses dan mendapatkan pekerjaan, kita perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang pasti, wawancara dengan calon pemberi kerja tidak akan terasa menakutkan lagi ketika kita sudah terbiasa berbicara di depan orang lain. 4. Meningkatkan kreativitas. Kemampuan public speaking juga dapat meningkatkan kreativitas. Untuk menarik perhatian audiens, saat berbicara di depan publik, dengan sendirinya kita akan mencari cara untuk membuat presentasi dan pidato kita menarik dan memikat. Hal ini akan membuat kita menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan pesan untuk memotivasi, menghibur, dan memberi informasi kepada orang lain. 5. Mengasah keterampilan berpikir kritis. Kalau kita sudah pandai berbicara di depan umum, tentunya akan lebih mudah lagi bagi kita untuk menyuarakan pendapat kita di depan orang lain. Ketika kita membuat presentasi atau pidato, kita harus mampu menganalisis fakta dengan cermat, melihat dan memahami sudut pandang yang berlawanan, serta membuat argumen yang meyakinkan. Dengan terlatih untuk menyuarakan pendapat di depan orang lain, kita pada akhirnya juga akan terlatih untuk berkomunikasi dengan baik dan mengasah kemampuan berpikir kritis kita. 6. Memperluas koneksi. Kemampuan public speaking dapat memperluas koneksi. Bisa dibilang kemampuan ini sangat berguna untuk membuka peluang yang lebih besar, membangun jaringan profesional yang lebih luas.
Jaringan profesional yang lebih luas sangat berharga dalam mengembangkan karir. Hubungan yang dibangun melalui public speaking dapat menghasilkan peluang kerja dan kemitraan bisnis yang lebih besar. 7. Membangun kredibilitas. Kredibilitas sangat penting di dalam dunia kerja. Dengan memiliki kemampuan public speaking, secara tidak langsung kita menegaskan keahlian kita dalam topik yang sedang dibahas. Tentu saja audiens akan melihat kita dengan lebih baik lagi kalau kita dapat menyampaikan topik dengan jelas dan berbicara dengan meyakinkan. 8. Mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Dengan kemampuan public speaking yang baik, sudah tentu akan lebih mudah bagi kita untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Apakah kemampuan public speaking bisa dipelajari? Tentu saja bisa. Semua orang bisa belajar. Semua orang punya peluang untuk bertumbuh. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kemampuan komunikasi yang baik untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, baik secara formal maupun non-formal. 9 hal dasar untuk pengembangan public speaking. 1. Mengenali audiens dengan baik. Kalau kita ingin berbicara di depan umum, terlebih dahulu kita harus memahami audiens kita siapa. Kita harus mengenal audiens dengan baik agar isi pesan, intonasi, ritme, nada, dan diksi yang kita pakai bisa sesuai. Misalnya, kita tidak boleh berbicara dengan ritme yang terlalu cepat atau nada yang terlalu keras ketika kita berbicara dengan orang tua. Tentunya harus lebih formal. Lain halnya, kita tidak boleh berbicara dengan nada yang terlalu rendah dan dengan ritme yang terlalu pelan ketika audiens kita adalah anak muda. Dan bahasa bisa kita sesuaikan. 2. Menyiapkan poin-poin materi. Sangat penting untuk kita untuk menyiapkan poin-poin materi dari apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, kita membutuhkan kemampuan improvisasi agar terkesan lebih interaktif dan tidak terlalu formal, juga tidak terlalu kaku. 3. Percaya diri dan kelola rasa gugup. Berbicara dengan percaya diri adalah yang utama, karena dengan demikian dapat memberikan kita energi positif dan kenyamanan tersendiri. Selain itu, publik dapat melihat kepercayaan diri kita, dan dengan demikian kita sebagai public speaker akan terlihat lebih meyakinkan. Kelola rasa gugup dengan memahami materi dan melakukan persiapan yang matang tentunya. Practice makes perfect. 4. Membuat kalimat pembuka yang menarik. Kalimat pembuka haruslah menggugah dan menarik. Ini biasa disebut dengan istilah 3 second rules atau 3 detik pertama setelah kamu berbicara yang membuat publik memutuskan mau mendengarkanmu atau tidak. 5. Membangun interaksi dengan audiens. Ketertarikan audiens selama pembicaraan berlangsung harus terus dijaga. Oleh karena itu, suasana interaktif harus terus dikembangkan sehingga audiens terus merasa terlibat dalam pembicaraan. 6. Mengatur intonasi, volume suara, eye contact, dan bahasa tubuh. Kita harus mengatur dengan baik intonasi, volume suara, eye contact, dan bahasa tubuh ketika kita melakukan public speaking, agar audiens yang melihat kita berbicara menjadi lebih nyaman. Dengan melakukan eye contact, kita secara tidak langsung membuat audiens lebih terfokus pada diri kita sebagai public speaker. Selain itu, dengan melakukan eye contact juga secara tidak langsung, kita mengundang audiens untuk terlibat lebih aktif. 7. Mengatur waktu ketika berbicara. Manajemen waktu ketika kita menjadi seorang public speaker itu sangat penting, karena pasti akan terbatas oleh durasi waktu tertentu. Pastikan pesan yang kita sampaikan tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. 8. Hindari meminta maaf. Hindari meminta maaf. Jika ada yang keliru terlewatkan, lanjut saja terus dengan poin-poin yang sudah disiapkan sebelumnya. 9. Membuat penutup yang baik. Orang bilang kalau intronya bagus, outro-nya juga harus bagus. Oleh karena itu, karena kita sudah menyiapkan pembuka yang baik, kita juga harus menyiapkan penutup yang baik. Sampaikan rasa terima kasih kepada audiens dan berikan kalimat positif yang bisa audiens bawa pulang. Misalnya, verba docent, exempla trahunt. Kata-kata mengajarkan, contoh menggerakkan. This is the end of our video. I hope you guys like it. And jangan lupa like, comment, share, subscribe, and nyalakan bell notification-nya. And I'll see you guys on my next video. See you on part 2. Bye-bye!